Allah memiliki atribut-atribut atau sifat-sifat yang melekat pada dirinya yang menjadikannya sebagai Tuhan. Ada 3 atribut atau sifat yang melekat pada diri Tuhan, yaitu otoritas, kontrol, dan kehadiran. Di hari keempat, kita telah belajar tentang otoritas Tuhan, dan di video ini kita akan mempelajari tentang atribut yang kedua, yaitu kontrol atau kendali Tuhan. Sebagai Tuhan yang berdaulat, Ia tidak hanya memiliki otoritas, tapi juga kontrol atas ciptaannya. Kontrol berarti bahwa Tuhan memiliki kekuatan untuk mengarahkan seluruh jalannya alam dan sejarah sesuai keinginannya. Tuhanlah yang mengendalikan semua kekuatan alam dan sejarah untuk membebaskan umatnya dan dengan demikian memenuhi janji perjanjiannya. Salah satu ayatnya kita bisa lihat di Keluaran pasal yang ke-6, ayat yang ke-7. Dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan. Sesuai dengan janjinya, Ia mengendalikan segala peristiwa sehingga bangsa Israel dapat memasuki dan menempati tanah Kanaan. Tuhan menjalankan kendali seperti itu atas setiap hal yang terjadi di dunia. Tuhan mengatur seluruh perjalanan sejarah manusia. Tuhan tidak hanya mengendalikan jalannya alam dan peristiwa-peristiwa besar dalam sejarah, karena Dia juga memperhatikan detail. Dalam kitab suci diketahui bahwa Allah mengendalikan jalan hidup setiap manusia. Dia mengendalikan sejarah bangsa-bangsa dan keselamatan manusia. Dalam Efesus pasal yang pertama ayat yang keempat, Paulus mengatakan tentang semua orang percaya bahwa Allah telah memilih mereka di dalam Kristus sebelum dunia dijadikan. Saudaraku, pemahaman tentang Allah yang memegang kendali atas semesta dan hidup anak-anaknya harap tidak hanya kita renungkan selama 40 hari perjalanan rohani ini. Tetapi biar kebenaran ini dapat kita hidupi terus-menerus, sehingga menolong kita untuk bergantung dan menyerahkan kendali hidup kita ke tangannya. Beberapa contoh detail dalam kehidupan yang bisa kita renungkan. Sejauh mana kita memahami dan menghidupi kendali Allah atas dunia ini dan atas hidup kita. Dalam kesibukan kita, apakah kita tetap meluangkan waktu untuk melakukan saat teduh dan bersekutu dengan Tuhan tanpa merasa khawatir bahwa kita akan kekurangan waktu untuk melakukan pekerjaan kita dan akan mengalami kerugian? Dalam keuangan yang terbatas, apakah kita tetap memberi persembahan yang diajarkan Tuhan karena mempercayai bahwa Ia memegang kontrol atas hidup dan keuangan kita, dan dalam kendalinya Ia mampu memelihara kita dengan sempurna? Dalam keadaan terdesak, apakah kita berani bicara jujur dan tidak berbohong karena menyadari bahwa resiko buruk akibat kejujuran yang kita lakukan itu pun ada dalam kontrol Allah? Dalam hidup saudara saat ini, adakah hal yang saudara bisa pikirkan sebagai contoh dari kehidupan yang memahami kendali Tuhan? Atau mungkin sebaliknya, contoh dari sikap hidup yang muncul karena tidak melihatnya sebagai Allah yang memegang kendali? Biar renungan ini bisa menolong dan memberkati kerohanian kita.